Salam semuanya, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Ibu Murni Borugultom. Suami saya Mergasi Mamora, dan kami sudah dikaruniai anak laki-laki 2 yang ganteng-ganteng. Saat ini saya ingin membagikan kesaksian apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya baru-baru ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat-saat ini negeri kita bahkan dunia juga sedang dilanda oleh suatu wabah yang disebut dengan virus corona ya. Dan saya mau ceritakan bagaimana Tuhan sembuhkan dari penyakit yang gejalanya mirip dengan penyakit corona. Pada tanggal 11 April lalu 2020, hari Sabtu ya, Sabtu malam, saya nggak tahu gimana kejadiannya. Artinya saya juga sebenarnya tidak terlalu sering keluar ya, apalagi saat-saat itu kan masih baru-baru muncul pandemi itu ya, mulai dari Maret, April, Mei kita kan memang disuruh untuk selalu berjaga di rumah ya, stay di rumah. Dan saya juga memang sangat taat ya, saya tidak bepergian kemana-mana. Dan tapi saya pada tanggal 11 April itu saya tiba-tiba alami yang namanya sesak di dada, betul-betul sesak dan sangat sesak. Saya tidak pernah mengalami penyakit seperti itu. Saya tidak pernah alami sebelumnya karena memang saya tidak punya riwayat asma atau apa gitu. Saya tidak punya. Makanya saya pun sangat terkejut kenapa bisa alami seperti itu. Itu sekitar jam 2 pagi. Dan akhirnya saya langsung terbangun, panggil suami, dan saya langsung bukakan pintu rumah saya karena saya udah betul-betul tidak tahan lagi. Saya bermaksud supaya kalau saya buka pintu, saya bisa menghirup udara yang baru gitu, yang di luar, yang segar gitu. Soalnya betul-betul susah menjelaskan. Pokoknya sangat sesak gitu. Setelah saya buka pintu, saya bilang sama suami bahwa saya tidak bisa bernapas, tolong doakan saya gitu. Setelah itu kembali lagi, semua badan saya itu sakit gitu, tangan saya pegal, kaki saya pegal, badan saya juga pegal, kepala saya pusing dan kedinginan gitu. Kedinginan ini tangannya tuh tiba-tiba tuh mengerut gitu ya, saking terlalu dingin mungkin ya cuaca itu. Maksudnya cuaca atau pengaruh dari penyakit itu kurang tahu ya. Yang pasti yang saya rasakan pada saat itu, saya kedinginan, saya sangat kedinginan. Sampai saya bilang sama suami, tolong carikan kaos kaki, carikan baju yang panjang tangan, jaket atau celana panjang, semua. Pokoknya saya betul-betul kedinginan sampai kering ini saking dinginnya. Dan kemudian saya juga merasakan sesaknya yang semakin mendalam gitu, semakin parah gitu. Saya pun udah mau ngomong aja udah seperti susah gitu menahankan rasa itu gitu. Tapi saya tahu bahwa pada saat itu saya punya Tuhan gitu, Akhirnya saya bilang sama suami, doakan saya gitu. Dan pada malam itu pagi jam-jam 2 itu kami berdoa. Suami saya juga berdoa gitu. Setelah itu saya minta air hangat minum. Saya juga minta nasi karena memang saking dinginnya kita bawaannya lapar dan entah kenapa kekuatan kita itu seperti drop habis gitu. Di dada ini pun juga selain sesak, kita merasakan seperti sakit baru dipukuli orang gitu ya. Gimana ya, susah menjelaskannya. Yang pasti kayak ada sesuatu yang hancur di sini, susah menjelaskannya. Jadi sudah, setelah kami siap berdoa gitu, masih terasa sesak, dan akhirnya saya ambil handphone saya mulai memuji Tuhan. Saya mulai putar lagu-lagu rohani dan saya menyanyi pada pagi-pagi itu. Saya nyanyikan lagu-lagu yang pengagungan kepada Tuhan. Dan setelah itu saya lagi putar lagu lagi, nyanyi lagi. Saya sampai menari, melompat, karena di rumah sendiri ya, jadi saya sangat bebas gitu. Jadi saya percaya sekali bahwa sewaktu nama Tuhan ditinggikan, sewaktu kita menaikkan pujian kepada Tuhan,
Tuhan bertahta dan hadir, dan saat Tuhan hadir, maka Dia akan lakukan sesuatu. Saya percaya itu gitu. Dan puji Tuhan, perlahan-lahan setelah saya menyanyi, mungkin ada sekitar 1 jam ya, puji Tuhan, saya mulai longgar ya, saya mulai lega bernafas, meski tidak sampai langsung normal gitu, tapi sudah mulai gitu. Kemudian saya juga sudah mulai keringat gitu, perlahan-lahan semua pulih ya, tidak terlalu kedinginan lagi, dan akhirnya saya sudah mulai bisa ngomong sampai jam 4 ya. Pada saat itu saya masih ingat anak-anak saya lagi tidur, tapi saking mungkin saya bersemangat bernyanyi, saya tepuk tangan, saya lompat-lompat pada jam 3 pagi itu, mereka terbangun dan mereka hanya ngintip, habis itu tidur lagi gitu, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, keesokan paginya kan hari Minggu. Sebenarnya saat kita bangun itu masih sangat lelah ya, sangat lemah badan ini. Sebenarnya udah apa ya, dalam hati ini udahlah untuk hari ini nggak usah lah dulu buat ibadah keluarga gitu, saya mau istirahat. Tapi saking semangatnya saya gitu, karena saya tahu bahwa saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, sesuatu pasti terjadi. Saat seseorang datang kepada Tuhan, masuk dalam hadiran, sesuatu pasti terjadi. Dan saat kita memuji, menyembah Tuhan, sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Maka saya betul-betul semangat saya bangkit gitu. Saya lupa bahwa tadi malam itu saya sedang sakit, dan tidur saya juga betul-betul tidak jelas ya. Saya melupakan itu. Saya bangkit dan saya bilang sama suami, enggak, hari ini kita harus ibadah. Dan saat kami ibadah juga saya masih ingat bicara sama anak saya yang 2, saya jelaskan, nak, tadi malam mama sudah hampir mati, gak bisa bernafas mama. Saya alami seperti gejala-gejala corona. Jadi ayo kita ibadah sungguh-sungguh. Kita berdoa terus, tolong doakan saya, tolong doakan mama supaya mama cepat sembuh, pulih semuanya gitu. Dan anak-anak saya juga sangat respon baik ya, karena memang kami sudah sangat terbiasa memuji Tuhan, berdoa, itu sudah menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari. Jadi saat dalam ibadah pun anak saya berganti-gantian mendoakan gitu, supaya betul-betul Tuhan bekerja dan memulihkan gitu. Puji Tuhan, sampai sehari itu berlalu, sudah mulai membaik, dan besok paginya hari Senin, suami saya berangkat kerja seperti biasa, dan tinggallah di rumah kami bertiga dengan anak saya. Jam 11 saya mulai lemas lagi, saya mulai sesak lagi, saya mulai agak sedikit down lagi gitu. Dan bahkan yang paling parah, saya nggak bisa makan. Saat saya mau makan, nasi itu seperti tidak bisa ditelan gitu. Jadi saya wajar ya, sebagai manusia saya mulai takut gitu. Wah, ini gimana nih, semalam udah sesak, pegel-pegel, kemudian juga badan semua sakit, pusing kepala, ini nggak bisa makan, berarti udah betul ini gitu, udah betul kena itu gitu. Tapi saya orangnya tidak menyerah gitu ya, maksud saya nggak langsung takut yang berkelebihan gitu. Saya kembali lagi panggil anak saya gitu yang 2, nak, saya nggak bisa makan lagi, saya udah sesak lagi, ayo doakan mama. Ya udah, anak-anak saya langsung doakan saya gitu. Anak saya paling kecil doakan, anak yang paling besar doakan, kami bertiga juga berdoa. Habis itu setelah udah selesai itu, kembali saya ambil lagi handphone saya dan saya memuji, menyembah Tuhan lagi. Puji Tuhan, sampai 2 jam berikutnya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan yang sakit itu, dan sorenya sudah mulai bisa makan, dan pelan-pelan berangsur-angsur Tuhan memulihkan saya. Saya sampai 10 hari saya melakukan isolasi mandiri, di mana dalam 10 hari itu saya itu mengalami apa ya, puji Tuhan sudah tidak terlalu sesak, sudah tidak terlalu lemah lagi, tapi saya apa ya, seperti meriang gitu. Meriang mungkin kalau diukur di atas 37 juga ya, tapi kami pada saat itu juga tidak ukur suhu tubuh, tapi saya merasakan meriang, di mana dalam 1 hari saya itu bisa flu itu bisa 3 jam aja, bisa 2 jam aja, tapi terus tiap hari gitu sampai 10 hari. Makanya saya tuh nggak berani dekat dengan anak gitu, dan kita kasih tahu sama anak-anak, mama lagi sakit, nggak boleh dekat, nggak boleh dipegang, nggak boleh dipeluk, nggak boleh tidur sama, pokoknya betul-betul kita jaga jarak gitu. Jadi saya sengaja ada di dalam satu kamar, di mana pekerjaan rumah biasanya udah kita
suruh sama orang, dan juga suami lakukanlah apa yang biasanya saya kerjakan gitu, karena kita menjaga untuk tujuan yang lebih baik gitu, untuk tujuan yang baik ya. Dan dari semuanya itu saya hanya mau bilang ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa yang dahsyat, yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus, di mana saat kita berseru kepada Tuhan Yesus, Dia akan datang dan Dia akan menjamah kita dan akan mendengarkan doa-doa kita. Jadi saat kalau misalnya kita sedang sakit atau apapun yang terjadi, satu hal yang saya mau bagikan itu, buang pikiran-pikiran negatif, buang pikiran-pikiran yang menakutkan gitu, tapi bangun dengan perkataan-perkataan yang positif. Katakan bahwa Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Dia sanggup menyembuhkan aku, Dia sanggup memulihkan aku. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus masalahku akan selesai gitu. Kalau misalnya ada yang sedang menghadapi masalah yang berat ya. Dan saya juga mau bagikan bahwa di dalam pujian penyembahan juga ada kuasa. Amin. Jadi saat kita sedang lemah, saat kita sedang sakit, saya merasakan sendiri bahwa saat saya mulai mengangkat pujian, saat saya mulai bernyanyi, bersorak, itu seperti imun tubuh saya itu dibangun gitu, dibangun sendiri gitu. Jadi saya merasa betul-betul lebih kuat, lebih bersemangat, dan saya merasa bahwa enteng gitu loh. Sehingga imun kita yang sudah kuat itu melawan virus atau sakit penyakit atau apapun yang ada di badan kita. Jadi saat mengalami sakit penyakit, jangan langsung pikirkan yang negatif-negatif, karena itu akan melemahkan kita. Malah penyakit itu malah semakin menjadi-jadi dia gitu. Maka kita juga semakin drop, semakin takut gitu. Tapi mari bangkit. Apa yang saya alami itu yang mau saya saksikan. Saya mulai bangkit, saya katakan, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saya kuat, saya sehat, saya sembuh. Dan saya percaya saat aku meninggikan nama Tuhan Yesus, Dia hadir, Dia bertahta, dan saat Dia hadir, Dia akan menjawab apa yang saya doakan. Dan puji Tuhan, apa yang saya imani itu terjadi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu yang bisa saya bagikan. Apapun penyakit yang saat ini ada, jangan patah semangat, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti untuk percaya, karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Dan mari bangkit dimanapun, memuji Tuhan selalu, sebab ada kuasa dalam pujian. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Percaya janjimu ajaib.